Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Mungkin dalam beberapa hari di belakang kemarin, 3 atau 4 hari itu enggak buat konten, jadinya agak sedikit kaku nih Pak Git nih. Karena ada keperluan yang harus diurus. Kali ini bahasan kita adalah masalah edukasi seks atau konkretnya pendidikan seks untuk anak yang mulai puber ya. Jadi kalau anak-anak perempuan tuh sudah mulai agak muda, sudah mulai menstruasi, terus untuk anak laki-laki ya sudah mulai awal-awal mimpi basah lah, istilahnya seperti itu. Pendidikan seks yang saya dapat datanya di Indonesia itu baru sekitar 16% anak yang berusia masuk ke masa puber pertamanya yang saya jelaskan tadi itu baru 16% dari jumlah anak seluruh Indonesia yang baru mendapatkan pendidikan seks. Jadi 84% itu belum mendapatkan pendidikan tentang seks. Mengapa demikian? Karena pendidikan seks ini masih dianggap sebagai hal yang tabu oleh para orang tua. Akhirnya untuk kedepannya orang tua tuh hanya berpikir nanti juga pas sudah saatnya mereka akan tahu sendiri. Akhirnya ini akan menambah parah tentang sex education kepada anak-anak kita. Akibat dari pendidikan seks yang membuat mereka tabu itu, maka anak-anak ini malah jadi kurang kontrol. Maksudnya orang tua tidak mengontrol bagaimana perkembangan seks terhadap anak gitu. Nah, di sini saya akan menceritakan kasus yang terjadi pada anak saya sendiri gitu. Suatu hari istri saya itu membuka WA, anak saya masih kelas 7 ya. Nah, di situ terdapat kiriman-kiriman video porno dari teman-temannya. Mungkin karena panik itu langsung dihapus dan dibilang kepada anak saya, pada anak saya oleh istri itu dibilang, kalau ada kiriman seperti ini lagi, udah kamu nggak usah lihat, kamu matiin. Kamu hapus kok, kamu matiin. Kamu hapus supaya kamu pikiranmu tidak ternodai oleh hal-hal yang jorok lah, katakan seperti itu. Nah, ini dilihatnya adalah chat WA. Jadi istri saya melihat chat WA di HP anak saya ya, bukan di HP istri saya. Kemudian setelah berapa jam kejadian itu, istri pun bercerita kepada saya. Saya memutuskan untuk mengajak anak saya diskusi. Nah, saya ajak anak saya diskusi, artinya begini, tanya jawab itu dilakukan dua arah. Jadi saya tidak mendoktrin atau melakukan hal yang membuat seperti marah atau apa, itu tidak, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi gitu. Pada usia-usia masa pertumbuhan mereka seperti itu, rasa ingin tahu mereka besar untuk melihat sesuatu yang belum pernah mereka lakukan, dan itu sesuai dengan usianya mereka. Wajar saja kalau mereka ingin tahu dan menyebarkan kepada teman, itu menurut saya masih wajar lah gitu. Sekarang kita sebagai orang tua harus menyikapinya dengan positif. Artinya bagaimana? Kita harus memberikan pengertian atau bimbingan ilmu secara ilmiah gitu untuk anak-anak kita supaya mengerti apa itu artinya seksual. Dalam memperkenalkan alat reproduksi, untuk alat kelamin pria, saya kenalkan pada anak saya kalau itu
namanya kelamin pria itu adalah penis atau Mr. P, dan kemudian alat kelamin wanita atau Miss V. Nah, yang disebut vagina. Kemudian saya juga menjelaskan risiko atau kejadian yang akan terjadi jika melakukan hubungan seks pada usia dini, yaitu seperti satu, hamil muda, kemudian kedua, terkena penyakit yang terjadi karena hubungan seks seperti HIV dan lain-lain. Yang ketiga di sini perilaku penyimpangan seksual ya. Karena saya dapat info dari anak itu, kalau ada yang sekarang tuh yang disebut namanya Jomox. Jomox tuh seperti apa ya? Seperti video singkat gitu. Saya sudah lihat sendiri gitu. Yang mana sih? Ini Jomox nih ya katanya. Terus saya lihat Jomox tuh kayak gimana sih? Oh kayak gini tuh bentuknya. Artinya itu ada video ya, mungkin sekitar 0,5 detik lah, pendek sekali. Itu tentang hubungan homoseksual lah gitu, antara pria dan pria tuh saling berciuman gitu. Dan ini bukan hal yang tabu buat saya untuk dilihat dan harus dijelaskan kalau ini adalah perilaku penyimpangan seksual. Setelah kejadian kita berdiskusi, maka saya ambil beberapa kesimpulan. Ada beberapa hal yang penting diketahui untuk memberi edukasi seks kepada anak ya. Yang pertama adalah bagian tubuh yang mudah terangsang gitu ya. Seperti kalau di pria itu adalah Mr. V, atau di bagian wanita adalah Miss V dan payudara. Itu akan memperkenalkan pada dia, ini loh bagian-bagian yang membuat nanti akan mudah terangsang. Jadi terangsang itu akan meningkatkan rasa birahi. Itu saya jelaskan perlahan-perlahan, artinya tidak langsung gitu ya, supaya anak ini mengerti banget secara ilmiah. Karena kalau hal bagian tubuh tadi kita tidak bahas dengan anak gitu, mereka yang jelas mempunyai rasa ingin tahu atau rasa penasaran karena masa-masa puber mereka itu rasa penasaran meningkat, yang akhirnya nanti kalau kita tidak memberikan sex education itu, mereka akan mencari di tempat yang salah. Itu yang khawatirnya. Yang kita khawatirkan adalah mencari info di tempat yang salah. Biasanya adalah melalui pergaulan bebas dengan teman-temannya, itu biasanya menjadi infonya jadi agak lebih rancu. Itu kita sebagai orang tua memang punya kewajiban untuk mengetahui perkembangan anak secara seksual. Yang kedua adalah masa pubertas. Pubertas ini kita ceritakan kalau kita punya anak perempuan gitu ya. Jadi mereka akan mengalami yang namanya menstruasi. Mereka nggak usah kaget gitu loh. Kita sebagai orang tua membimbing ini akan menstruasi itu adalah alami. Kemudian perkembangan payudara itu akan beda saat mereka akan menjadi tumbuh dewasa, itu akan beda dengan payudara pada saat mereka kecil. Kemudian akan tumbuh lagi rambut di sekitar ketiak dan di sekitar misfinya. Itu untuk wanita ya. Kemudian kalau untuk di pria akan mengalami perubahan bentuk penis dan testisnya. Kemudian ya termasuk rambut bagian di sekitar penis dan ketiak, kemudian juga suaranya itu masa pubertas akan mulai berubah gitu. Yang tadinya suara anak-anak itu akan keluar, suara dewasanya itu mulai keluar. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah aktivitas sosial. Dengan berkembang di masanya pubertas tersebut, jadi itu mulai ada ketertarikan antara lawan jenis gitu ya.
pasti itu akan seperti itu, pada normalnya ya seperti itu ya. Dia makan yang cewek tertarik terhadap cowok, yang cowok juga akan tertarik terhadap cewek gitu. Nah, ini harus dijelaskan bagaimana menyikapinya gitu. Jangan sampai mereka menyentuh hal-hal yang sensitif yang belum saatnya mereka sentuh. Nah, ini dijelaskan pun lewat dengan salah satunya adalah lewat agama, yaitu pada saat itu boleh dilakukan nanti saat kamu sudah menikah. Artinya itu secara agama dan moral sudah sah untuk dilakukan atau melakukan hubungan suami istri. Jangan sampai mereka menjalankan melanggar batas-batas dari aturan-aturan nilai tersebut yang telah dibuat oleh agama dan istilahnya di ACC lah oleh para leluhur kita. Yang keempat adalah kekerasan dan perilaku seksual. Di sini kita memberikan arahan kepada anak-anak untuk tidak atau jangan sampai alat-alat reproduksi mereka itu disentuh oleh orang yang tidak berkepentingan, atau misalnya didekati orang terus dijawil-jawil atau gimana. Usahakan mereka untuk melarikan diri atau berteriak atau minta tolong dan sebagainya lah. Jadi melakukan trik-trik kalau misalnya akan terjadi kekerasan terhadap mereka, ya itu mengantisipasi lah, istilahnya seperti itu. Jangan, intinya itu kemudian boleh itu dipegang atau dilihat dalam urusan medis, misalnya ke dokter gitu ya. Nah, di dokter ini jelas misalnya emang penyakitnya berhubungan dengan penyakit kelamin atau apa, itu diperiksa oleh dokter, it's okay gitu loh. Jadi menentukan siapa saja yang boleh memegang, memeriksa alat-alat produksi mereka. Demikianlah 4 faktor tadi yang kita harus ketahui dalam menjelaskan edukasi seks kepada anak-anak. Dan jangan dikira ini mudah untuk melakukannya. Ini nggak mudah untuk melakukannya, karena bagaimana kita memberi pengertian terhadap anak dan memberi edukasi ini terhadap anak itu perlu memilih kata-kata yang pantas dan cara berpikir yang jernih supaya anak-anak tidak salah kaprah untuk menanggapi hal tersebut. Satu lagi, saya akan bercerita tentang kejadian juga, maksudnya kejadian nyata pada diri saya. Mungkin ini terjadi sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu pada anak saya juga gitu. Saya pernah dipanggil ke sekolah gara-gara ya itu ya intinya mereka berpacaran lah gitu. Pun masih SMP itu pada itu. Saya dipanggil lah ke sekolah. Ceritakanlah pada gurunya. Konkretnya mungkin tidak saya bisa ceritakan dengan jelas di sini. Jadi intinya saya dipanggil karena dianggap anak saya melanggar norma gitu loh. Ini anak saya betulnya ya abang dari si anak itu. Yang pertama saya ucapkan adalah terima kasih kepada guru karena telah memberikan info. Kedua, terima kasih juga kepada Tuhan karena anak saya normal. Yang ketiga, ya saya harus memberi pendidikan seks pada dia gitu loh. Jadi mau tidak mau ini akan terjadi kepada semua anak yang mulai puber, ya, siapapun dan dimanapun. Dan kita berharap pendidikan seksual yang kita berikan kepada mereka akan bermanfaat bagi hidupnya. Jangan sampai dianggap ini hal yang tabu, karena kalau dianggap hal yang tabu akan memperparah kondisi mereka. Mereka akan mencari info di tempat yang salah gitu. Untuk sementara tentang pendidikan seksual terhadap anak saya cukupkan sekian dulu. Ini berdasarkan kisah nyata kehidupan saya.
Untuk teman-teman yang ingin berkomentar dan saran dan kritik boleh, pokoknya segala macam boleh lah, silakan komentar di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.